adik-adik, selamat pagi. Lausa Novi selamat pagi. Lausa Rosa, good morning. Lausa Lydia, good morning. Lausa Priscilla, selamat pagi. Papa, mama, adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua berharap kita dalam keadaan sehat. Yeay. Tidak terasa, hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan April. Cepet banget ya waktu berlalu. Tapi satu hal yang penting untuk kita ingat, yaitu kita bersyukur Tuhan selalu menjaga kita. Pagi ini bersama dengan Lause, adik-adik, papa, mama, dan semua keluarga, kita akan beribadah kepada Tuhan. Tentunya ibadah pagi ini kita awali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan tolong pimpin ibadah hari ini. Dan juga berkati lause-lause yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacakan ayat firman Tuhan hari ini dari Mazmur 19 ayat 2. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan,
suci dan teduh, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh, hari suci dan teduh, hari suci dan teduh. Halo adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu gak Lausa ada di mana sekarang? Di mana? Hah? Di mana? Di kelas Love. Iya benar. Lausa sekarang ada di kelas Love dengan suasana yang berbeda. Nah, sekalipun kita itu ibadah di rumah, namun Lausa mau ngajak kita untuk tetap bersuka cita. Kita harus memuji Tuhan lebih semangat lagi seperti lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik. Nah, sekarang Lausa berada di ruang kelas mana? Kelas PIS. Ini dia kelas ruang PIS. Siapa yang sudah kangen sama ruangannya? Sama kelasnya? Pasti semuanya udah kangen, tapi mohon bersabar ya. Karena kita masih dalam pandemi. Kita masih menikmati ibadah kita secara online. Anak-anak harus tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik yang kelas TK, yang masih sekolah, yang sekolah di Kalam Kudus, adik-adik dalam minggu ini belajar tentang planet-planet yang ada di luar angkasa. Nah, planet itu kan berada di tempat yang tinggi, tempat yang jauh. Nah, adik-adik bisa lihat gak? Pasti gak lihat. Harus menggunakan teropong bisa lihat. Nah, meskipun itu planet lebih tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi loh. Yaitu Cassie.
Tuhan, karena kasih Tuhan itu lebih tinggi dari apapun, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari apapun. Nah, kasih Tuhan itu bisa kita rasakan. Kalau kita tidak bisa melihat planet-planet, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan angkat satu pujian. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, nah tadi kita sudah melihat kelas love, kelas peace, dan sekarang Lause Priscilla berada di kelas joy. Nah, siapa nih yang kangen dengan kelas joy? Adik-adik, sekalipun kita sampai saat ini masih beribadah di rumah, tapi kita tetap mengucap syukur ya untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu besar untuk kita semua. Nah, sebagai ungkapan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya, kita mau memberikan persembahan. Seperti biasanya dong, persembahannya dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, adik-adik boleh memasukkan uang ke dalam sebuah amplop, lalu adik-adik minta tolong ke papa mama untuk mengantarnya ke gereja. Dan cara yang kedua, adik-adik dapat minta tolong ke papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian Mari Bersyukur. Mari bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padamu dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan
persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh melakukan persembahan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, dan kami juga mau berdoa untuk lause-lause yang akan mengolah persembahan pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dari ruang multimedia sekolah minggu, Lause Putra mengajak kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Halo adik-adik, hai. Coba lihat, Lause Rosa sekarang ada di kelas mana? Ayo mana? Ya, fit. Yes, semua anak-anak, adik-adik masih ingat ya sama kelasnya. Nah, Lause Rosa percaya karena adik-adik selalu taat ikut sekolah minggu dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah. Yuk, kita nyanyikan Taat Itu Indah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Taat itu indah. Taat itu indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Selamat pagi adik-adik, Papi, Mami, Kungkung, Popo, dan semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini.
Nicole, kamu tuh gak belajar pada lihat tanggalan? Aku pengen lihat hari liburnya kapan. Emang kenapa? Kata papa aku, kalau ulangannya bagus dan udah hari libur bakal diajak jalan-jalan. Oh gitu, jadi kamu gak sabar, kamu hitungin berapa hari lagi? Iya. Ya udah sekarang belajar dulu. Kalau nilainya bagus baru papi ajak jalan-jalan, betul gak? Betul. Ya udah sekarang belajar dulu ya, oke? Oke. Nah, siapa yang di sini seperti Nicole yang suka nggak sabar nunggu janji papi dan maminya? Nah, hari ini Lause juga mau menceritakan tentang seseorang yang dengan sabar menantikan janjinya. Bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 12. Bapak Abram tinggal bersama istri dan saudara-saudaranya di negeri Ur Kasdim. Pada saat Bapak Abram berumur 75 tahun, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Setelah menerima perintah dan janji yang Tuhan berikan kepadanya, Bapak Abram dan istrinya Sarah mulai membereskan barang-barang yang akan mereka bawa ke negeri yang Tuhan janjikan. Mereka juga mengajak Lot keponakannya dan para pembantunya untuk ikut bersama mereka. Tuhan memimpin perjalanan mereka dan sampailah mereka ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu negeri Kanaan. Mereka mulai mendirikan kemah dan tinggal di negeri itu. Tahun demi tahun berlalu dan Bapak Abraham semakin tua. Tapi ia masih belum mempunyai anak, padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan dan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tuhan tahu hati Abraham khawatir, maka firman Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, "Cobalah lihat ke langit, dan hitunglah bintang-bintang yang ada di langit. Sebanyak itulah nantinya keturunanmu." Abraham yang tadinya khawatir, sekarang percaya bahwa janji Tuhan itu pasti, dan Allah akan memberikan mereka anak di masa tua mereka. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita harus bersyukur karena kita punya Allah yang selalu menepati janjinya. Mungkin papa atau mama kita suka lupa akan janjinya, tapi Tuhan kita tidak pernah lupa dan selalu menepati janjinya. Seperti Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham, Tuhan juga menepati janjinya buat kita semua, untuk Lause, untuk adik-adik semua. Nah, yang kedua, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Seperti Bapak Abraham. Waktu itu Bapak Abraham gak tahu loh mau pergi kemana, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia. Nah, yang ketiga, kita harus belajar menepati janji yang kita ucapkan. Mungkin dulu adik-adik pernah berjanji kepada Lause bahwa adik-adik mau setia datang sekolah minggu. Kalau sekarang setia untuk mengikuti ibadah online. Nah, atau juga setia untuk berdoa, atau untuk setia membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau mengingat kembalikan janji kita dan kita mau belajar untuk menepati janji kita. Oke? Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat
bintang seperti yang akan Lause contohkan berikut ini. Bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan dan yang membuat aktivitas, jangan lupa ya kirim ke Lause komselnya. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang selalu menepati janjinya. Dan Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu menepati janji yang kami buat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Meskipun ibadah online, kalian harus tetap semangat mengikuti ibadah. Jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa.
teman-teman yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan tidak hanya didengar, tetapi diingat dan juga dilakukan. Ya, adik-adik, yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik dan papa mama, hari ini kita juga akan mendoakan teman-teman kita, Lausenya kita yang di bulan April ini berulang tahun. Kira-kira siapa saja ya mereka? Ini dia. Untuk yang berulang tahun di bulan April, dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Kita bersuka cita bersama dengan teman-teman dan Lause yang berulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Lause, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yeay, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini di minggu terakhir di bulan April, kami boleh mengingat teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu dan juga Lause yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati adik-adik sekolah minggu dalam tumbuh dan kembang mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Mereka cinta dan setia kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang juga membanggakan orang tua. Berkati anak-anakmu yang sampai saat ini
masih harus beribadah dan juga bersekolah dari rumah. Tuhan pelihara mereka dengan semangat yang daripada Engkau. Papa mama mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan juga berkati dengan segala yang baik dari Tuhan. Juga untuk Lause yang berulang tahun di bulan ini, kami bersyukur mereka begitu setia melayani Tuhan. Dan hari ini kami mau berdoa, Tuhan berikan juga mereka hikmat, kesehatan, semangat, sukacita dalam pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sebagai keluarga besar sekolah minggu, biarlah juga Tuhan senantiasa memimpin hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, dan kehidupan kami 1 minggu ke depan, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus dan pimpinan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menaungi kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.